Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mensinyalir ada mafia pemilu yang dihasilkan oleh sebuah rezim dengan mengerahkan alat-alat kekuasaan negara untuk memenangkan pihak-pihak tertentu dalam sengketa Pilkada Bali 2013 di Mahkamah Konstitusi. Ironisnya rezim tersebut menurut Hasto mampu mengendalikan MK dan KPU di Bali untuk merekayasa hingga menghasilkan sebuah pasal bahwa mencoblos lebih dari satu kali dapat diterima, yang tentu saja bertentangan dengan negara demokrasi yang dianut Indonesia. Wasekjen PDIP Hasto Kristianto kembali angkat bicara terkait dugaan kecurangan di penanganan sengketa Pilkada Bali di Mahkamah Konstitusi saat Akil Mukhtar menjabat sebagai Ketua MK. Hasto tak mempersoalkan menang atau kalah partainya dalam ajang Pilkada Bali 2013 lalu. Namun yang disayangkan seharusnya negara jangan sampai kalah oleh mafia pemilu yang berani mengerahkan alat-alat kekuasaan negara untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Bahkan yang paling parah dirasakan oleh Hasto adalah ketika Hakim Konstitusi MK yang seharusnya membela konstitusi justru menyalahgunakannya dan membuat ketentuan hukum yang baru yang tentu saja sangat membahayakan demokrasi. Di mana satu orang dapat mencoblos lebih dari satu kali atau dapat diwakilkan selama sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima masing-masing pihak dan tidak bersifat manipulatif dapat diterima, yang tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang paling parah adalah kerusakan yang terjadi ketika Hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya membela konstitusi, justru dia kemudian menyalahgunakan konstitusi itu dan membuat ketentuan hukum baru yang sangat membahayakan demokrasi, di mana satu orang bisa mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan sebagaimana terjadi di Bali. Sehingga Gubernur Bali sekarang disebut oleh rakyat sebagai gubernurnya Akil Mukhtar, bukan gubernur rakyat Bali. Itu kapan tempatnya? Nanti akan dibuktikan di dalam pengadilan. Tapi itu ada bukti konkretnya, Pak? Negara kami ada orang yang siap memberikan saksi terhadap persoalan suap. Terkait hal tersebut, Hasto menambahkan pihaknya memiliki saksi serta sejumlah bukti terkait dugaan suap dalam sengketa Pilkada Bali yang siap untuk mengungkapkan dan akan dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, MK menolak permohonan perselisihan pemilihan umum PHPU kepala daerah yang diajukan pasangan anak Agung Ngurah Puspayoga Dewa Nyoman Sukraman dan menetapkan pasangan Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali 2013 sampai 2018. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Taman Marga Satwa Ragunan menggelar parade satwa bagi satwa mamalia, aves, dan reptil. Selain untuk memperingati rangkaian 150 tahun Taman Marga Satwa Ragunan, parade satwa ini juga sebagai bentuk kampanye dalam pelestarian satwa. Sekitar 30 satwa dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini Minggu pagi berparade di hadapan para pengunjung. Satwa asal Indonesia yaitu hewan mamalia seperti gajah Sumatera, hewan aves seperti burung hantu, ketupu, dan elang bondol, serta hewan reptil seperti ular sanca albino ini berkeliling arena Taman Marga Satwa Ragunan. Para pengunjung pun sangat antusias menyaksikan parade satwa ini yang bertujuan sebagai bentuk berkampanye untuk melestarikan satwa yang hampir punah. Selain sebagai bentuk kampanye pelestarian satwa, Wahyudi Bambang selaku Humas mengatakan bahwa parade satwa ini juga merupakan kegiatan unggulan yang dipersembahkan Taman Marga Satwa Ragunan bagi pengunjung dalam rangkaian peringatan 150 tahun berdirinya Taman Marga Satwa Ragunan pada September mendatang. Parade satwa ya. Parade satwa ini memang satu event unggulan atau kegiatan unggulan yang kita persembahkan kepada pengunjung. Dan ini kebetulan tahun ini adalah menginjak ke 150 tahun Taman Marga Satwa Ragunan. Ini merupakan acara rangkaian yang akan kita gelar setiap bulan. Nah, ini adalah kebetulan bulan pertama kita adakan. Nanti bulan berikutnya akan terus kita adakan sampai 150 tahun yang kebetulan jatuh pada bulan September. Pihak Taman Marga Satwa Ragunan juga mengklaim bahwa pada tahun ini terjadi banyak kelahiran satwa seperti lahirnya 2 ekor gajah Sumatera, orangutan, dan anoa Jawa. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan. Berita tadi sekaligus penutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini.
Saya Bayutan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.